Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita berada di tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan juga batin, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan yang sedang kita jalani ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita membahas muqaddimah dari surat Asy-Syura, berikutnya kita akan membahas ayat yang pertama insyaallah sampai ayat yang ke-6. Sampai ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim, Ain Sin Qaf. Huruf-huruf inilah yang disebut dengan huruf muqatta'ah yang berada di awal surat dari beberapa surat Al-Qur'an. Tentang huruf muqatta'ah ini, para ulama menyatakan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang yang dikehendaki dengan hal itu. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang apa yang dimaksud dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa huruf-huruf ini ya merupakan nama dari surat tersebut. Ya, sehingga kita juga sudah menjelaskan bahwa surat Asy-Syura ini termasuk surat Al-Hawamim, yakni surat yang diawali dengan Hamim di awal suratnya. Dan kita sudah bahas ada 7 surat yang semuanya berurutan tanpa pemisah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun tentu bukan tanpa hikmah. Huruf-huruf muqatta'ah ini memiliki hikmah. Ya, di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, pertama, huruf-huruf muqatta'ah itu menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Yang tentunya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Kemudian juga dalam rangka untuk menarik perhatian dari siapapun yang membaca atau mendengarkannya. Karena ini huruf-huruf abjad yang terpisah-pisah yang sesungguhnya menjadi daya tarik tersendiri ya untuk orang itu punya perhatian dan untuk orang itu mendengarkan apa yang kemudian akan disampaikan setelahnya. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf muqatta'ah ini juga mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu
diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad tersebut. Jadi ini isyarat bahwa memang Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kemudian juga para ulama mengatakan huruf-huruf muqatta'ah ini diantara hikmahnya juga untuk menantang orang-orang yang mengingkarinya. Ya, karena memang Quran ini tidak mudah untuk kemudian ditiru, ya, didatangkan yang semisal dengannya. Ya, huruf-huruf muqatta'ah ini tentu ya di antara hikmahnya, keunikannya, ya dia bisa menjadi tantangan tersendiri ya bagi orang-orang yang mengingkarinya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang ya orang-orang yang mengingkari Al-Quran untuk mendatangkan yang semisal. Satu surat saja. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah al-azizul hakim. Demikianlah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ketiga ini. Pertama, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan wahyu yang diturunkan kepada para Rasul sebelumnya. Maksud kesamaan di sini adalah sama-sama wahyu dari Allah, kemudian juga sama-sama mengajak umat manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Mentauhidkan Allah, ya kandungan di dalamnya adalah akidah, kemudian ibadah, kaitannya dengan hablum minallah. Ya sedangkan akhlak yang mulia ini adalah hablum minan nas. Kedua-duanya menjadi pokok utama dari wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Karena ketika dua perkara ini dimiliki oleh seorang hamba, maka berarti dia memiliki tiket untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena siapa yang memiliki dua perkara ini berarti dia memiliki hakikat ketakwaan. Dia baik hubungannya kepada Allah, dia pun baik hubungannya kepada sesama hamba Allah. Nabi ketika ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, Nabi menjawab taqwallah wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang baik. Dan inilah sejatinya hakikat daripada ketakwaan yang menjadi bekal terbaik bagi manusia untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini juga kita memahami ketika Allah menyatakan kadzalika yuhi ilaika, ini sejatinya merupakan itsbat nubuwah wa risalah, penetapan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana para nabi dan rasulnya yang lainnya sebelum beliau juga mendapatkan wahyu. Kemudian ayat ini ditutup dengan dua dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini itsbat, penetapan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz ini terdapat 92 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Sedangkan nama Allah Al-Hakim terdapat 91 kali penyebutan di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana kaidah yang sering kita sampaikan berkaitan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang husna, bahwa
Tidak ada satupun nama dari nama-nama Allah, melainkan pasti mengandung sifat yang sempurna, yang terkandung di dalamnya. Ketika nama-nama Allah disebutkan, ya, di sini dua nama Allah disebutkan, berarti bersanding antara Al-Aziz dan Al-Hakim. Maka tiap nama dari Al-Aziz dan Al-Hakim semuanya menunjukkan kepada sifat yang sempurna dan semuanya menunjukkan kepada sifat yang terpuji. Ya, karena nama Allah itu terpuji. Karena nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna di dalamnya, sifat yang sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Terlebih ketika disandingkan, maka penggabungan dua nama Allah tersebut menunjukkan bahwa keperkasaan Allah itu tidak menyebabkan kezaliman. Tidak menyebabkan kecurangan dan kesemena-menaan. Berbeda dengan keperkasaan makhluknya. Karena keperkasaan, kekuasaan sebagian makhluk Allah itu terkadang mendorong mereka untuk berbuat zalim. Nah, ini jangan dipahami untuk Allah. Karena izzahnya Allah itu bersanding dengan hikmah. Allah itu memang maha perkasa. Namun keperkasaan Allah itu bersanding dengan hikmahnya. Sehingga keperkasaan Allah tidak menjadikan Allah itu semena-mena bertindak zalim kepada makhluknya. Ya, bahkan Allah tegaskan ya di hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan ya kezaliman itu juga haram terjadi di tengah-tengah kalian. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pun demikian ya, ketika Al-Hakim bersanding dengan Al-Aziz. Ini kan Al-Aziz bersanding dengan Al-Hakim, Al-Hakim bersanding dengan Al-Aziz. Maka ditinjau dari sisi nama Allah Al-Hakim yang mengandung makna hikmah dan hukum di dalamnya, maka hukum dan hikmah Allah itu juga bersanding dengan izzah. Bersanding dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Berlainan dengan hukum makhluk. Dan hikmah makhluk yang kemudian diiringi oleh kehinaan. Nah, hukumnya Allah tidak mengandung kehinaan. Tapi hukum yang mengandung izzah. Ya, hukum yang mengandung kemuliaan. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dua faidah yang bisa kita dapatkan ya dari ayat tersebut. Dan sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita ya bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul lainnya, yakni sama-sama mengajak manusia kepada tauhidullah azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa ayat yang lain. Ya, di antaranya di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyerukan hal yang sama. Karena memang mereka diberi wahyu yang sama. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, supaya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kemudian di surat Al-Anbiya, ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, yakni wahyu yang sama, annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya selain daripada aku, maka sembahlah aku. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau itu sama. Inti sarinya adalah berupa tauhidullah azza wa jalla. Baik. Kemudian di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 163. Di surat An-Nisa ayat 163, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura." Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga anak cucunya. Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jelas ya dari ayat-ayat ini bahwa inti wahyu yang diberikan Allah, diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul itu sama. Maka satu saja diingkari dari para nabi dan rasul ini sejatinya sama dengan mengingkari semua para nabi dan rasul. Karena mengingkari wahyu yang sama. Barakallahu fikum. Berikutnya, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-'aliyyul 'azim." Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, hanya milik Allah semata apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan kepemilikan yang maha sempurna. Kenapa? Karena mencakup di dalamnya penciptaan, kepemilikan kekuasaan, kepemilikan penetapan, dan juga kepemilikan pengaturannya. Beda dengan kepemilikan manusia. Manusia mungkin memiliki sesuatu yang ada di dunia ini, namun kepemilikannya kepemilikan yang tidak sempurna. Begitu ya. Nah, kepemilikan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ini kepemilikan yang sempurna. Dan ini menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja berbuat sekehendaknya sesuai iradatnya. Maka semua yang ada dari seluruh makhluknya harus tunduk hanya kepadanya semata. Kemudian di penghujung ayat Allah kembali menutupnya dengan menyebutkan dua namanya yang husna. Maka di sini ada penetapan dua nama bagi Allah, yakni Al-Ali, Al-Azim, yang maha tinggi lagi maha besar. Nama Allah Al-Ali ini terdapat 8 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Sedangkan nama Allah Al-Azim terdapat 9 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi kita jelaskan di ayat ketiga, bahwa masing-masing dari nama-nama Allah ini menunjukkan kepada zat, menunjukkan kepada sifat yang maha sempurna, kemudian juga menunjukkan kepada pujian. Ya, menunjukkan kepada pujian. Maka demikian pula di sini. Ketika kemudian digabungkan, disandingkan dengan nama Allah yang lain, maka kesempurnaan itu dan pujian itu berarti semakin bertambah. Maka kata para ulama, penggabungan dua nama ini mengandung hikmah yang agung dan juga faidah yang mulia serta manfaat yang begitu besar yang menunjukkan akan kesempurnaan Rabb, ditambah lagi dengan kesempurnaan pujian dan juga sanjungan kepadanya. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap nama dari nama-namanya yang mengandung sifat kesempurnaan baginya
Ya. Dan apabila kemudian digabungkan dengan nama yang lain, maka baginya pujian. Pertama, bagi setiap namanya tersebut. Yang kedua, kesempurnaan pujian dari penggabungan nama-nama Allah tersebut. Jadi kalau disebutkan sendirian saja, itu sudah terpuji. Bagaimana lagi kalau kemudian nama Allah itu digabungkan? Ya. Dan sering kita sampaikan, kenapa nama Allah itu sejatinya merupakan pujian kepadanya, karena di dalam nama Allah mengandung sifat yang sempurna sesuai dengan kandungan daripada nama tersebut. Dari situlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam doa kita kan dianjurkan, dan ini diantara adab di dalam berdoa, untuk bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna, yang sesuai dengan hajat permintaan kita. Kalau kita misalkan meminta rezeki kepada Allah, maka panggil nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Zat yang maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Di saat kita tawasul dengan nama Allah ini, menyebut nama Allah di dalam doa-doa kita sesuai dengan hajat yang kita inginkan, maka sejatinya kita sedang memuji Allah. Memuji Allah di dalam doa ini termasuk salah satu di antara sabab diijabahnya doa. Karena Allah itu zat yang senang dipuji. Begitu ya. Beda dengan manusia. Manusia tidak boleh senang dipuji. Ya, karena semua pujian itu milik Allah. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah, kata Allah, dari sebelah atasnya karena kebesaran Tuhan. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabbnya. Dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang mirip dengan ayat ini. Allah sebutkan di surat Ghafir ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfirun lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekelilingnya yusabbihun, ya, mereka bertasbih seraya memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman, seraya para malaikat mengucapkan, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya, kandungannya mirip dengan ayat kelima surat Asy-Syura ini. Ketika berbicara tentang malaikat yang bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beristighfar untuk orang-orang yang beriman, kemudian beristighfar untuk orang-orang yang taubat dan yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mendoakan orang-orang beriman tersebut supaya dilindungi dari neraka jahim. Baik. Maka berarti di surat Asy-Syura ayat kelima ini, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemahabesaran, kemahatinggian serta kehebatan Allah Subhanahu wa taala, di mana hampir saja langit itu retak, pecah, berantakan dan berguguran. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat yang lain,
Langit itu telah Allah ciptakan dengan sangat kuat dan kokoh, tanpa satu pun tiang yang menyangganya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemahabesaran Allah, kemahahebatan, kemahatinggian Allah ini tidak tertandingi. Makhluk yang besar pun, ya sejatinya semua di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langit bisa pecah, ya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Langit bisa pecah berantakan dan berguguran jika Allah kehendaki. Maka di akhir kehidupan nanti, yakni di yaumul qiyamah, ya semua itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was samawat matwiyat biyamini. Ya langit-langit itu ya tergulung, digulung oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu ya kecilnya makhluk yang besar itu. Padahal ya langit bagi kita ya manusia ini makhluk yang begitu besar, kokoh tanpa tiang. Dan itu sudah Allah juga jelaskan di surat An-Naba ayat 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina, kami bangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Di surat Luqman ayat 10 Allah juga menyampaikan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Kekokohan langit, kebesaran langit ini ya tentu tidak ada nilainya dibandingkan dengan kemahagunan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah Allah yang maha besar, penguasa seluruh alam semesta ini. Jangan menyembah makhluk. Karena sebesar apapun makhluk, dia sangat kecil, tidak ada nilainya di hadapan penciptanya. Barakallahu fikum. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang kemuliaan para malaikat. Ada 3 di sini yang dijelaskan tentang kemuliaan para malaikat. Yang pertama yusabbihun. Ya, mereka itu senantiasa bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat kekurangan. Bahkan di surat Al-Anbiya ayat ke-20, mereka itu bertasbih tanpa lelah. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Beda dengan tasbihnya manusia yang mungkin kadang ya terhinggapi dengan kelalaian, rasa malas. Barakallahu fikum. Ya manusia ya mungkin terhalang dari sesuatu ketika dia misalkan memiliki anak, ketika dia beristri. Barakallahu fikum. Bahkan lisan kita ini ya bisa terhalang hanya dengan satu suap makanan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan para malaikat. Ya mereka tidak punya hawa nafsu, mereka tidak beristri, tidak beranak, tidak membutuhkan makanan dan minuman. Ya sehingga yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Ya mereka senantiasa bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Ini keistimewaan tersendiri dari para malaikat. Kemudian yang kedua, bihamdi rabbihim. yakni mereka juga senantiasa memuji, mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Mereka taat, patuh kepada perintahnya. Mereka tidak berbuat maksiat dan juga durhaka kepadanya. Ya, sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini keistimewaan dan kemuliaan mereka yang kedua. Kemudian, keistimewaan dan kemuliaan mereka yang ketiga, para malaikat juga selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar mengampuni dosa orang-orang yang di muka bumi ini. Wa yastaghfiruna liman fil ardi.
Mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Siapa ini? Orang-orang yang ada di bumi yang mendapatkan doa ampunan dari para malaikat ini. Ya, ternyata tidak semua manusia yang ada di muka bumi ini. Namun mereka lah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal tadi di surat Ghafir ayat ke-7 kita sampaikan, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, mereka memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka berusahalah untuk kita bisa mendapatkan doa para malaikat ini dengan cara kita beriman, beramal saleh. Makanya ada amal-amalan yang jika kita lakukan ya akan mendatangkan doa para malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ada juga orang-orang yang kemudian mendapatkan doa laknat dari para malaikat. Ya, dan itu ada pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Para malaikat juga tidak hanya mendoakan orang-orang beriman, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak hanya mendoakan mereka dengan doa ampunan, bahkan para malaikat juga mengilhami manusia untuk senantiasa menempuh jalan kebaikan yang membawa kebahagiaan. Ya, di dalam satu hadis yang terdapat di Sahih Muslim diterima dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tidak ada seorang pun dari kalian, kata Nabi, kecuali telah disertakan baginya seorang qarin. Qarin itu teman, pendamping dari kalangan jin dan seorang qarin dari kalangan malaikat. Jadi kita ini punya dua qarin. Ada qarin dari bangsa jin, yakni syaitan dari bangsa jin. Kemudian ada qarin dari bangsa malaikat. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, iya, termasuk aku. Namun kata Nabi, Allah Ta'ala telah menolongku sehingga aku selamat. Maksudnya qarinnya beliau itu masuk Islam. Maka dia tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, poin kita di sini adalah qarin dari bangsa malaikat. Nah, qarin dari bangsa malaikat itulah yang kemudian mengilhami manusia untuk selalu menapaki jalan kebaikan. Ini dijelaskan ya di dalam satu maqalat Ad-Dahlawi rahimahullahu taala. Ya, ketika menjelaskan hadis ini, bikulli ahadin min bani Adam musahibun minal malak wa musahibun minasy syaitan wa huwal qarin. Setiap anak Adam itu memiliki teman dari malaikat dan teman dari syaitan yang disebut dengan qarin. Maka kata beliau, faqarinuhu minal malaikah ya'muruhu bil khair. Qarin dari bangsa malaikat memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa qarinuhu minasyaitan ya'muru bisyarri. Sementara qarin dari bangsa setan memerintahkannya untuk berbuat jahat. Disitulah ya manusia itu kan dibekali dengan fitrah salimah. Manusia juga ada pada dirinya nafsu yang ammarah bisu. Kan begitu? Jadi ada dua potensi pada manusia. Ya, potensi baiknya ini ditopang dengan fitrah salimah, fitrah yang lurus yang Allah bekalkan kepadanya. Kemudian juga ditopang dengan qarin dari bangsa malaikat. Kan begitu ya? Ya, sedangkan potensi buruknya itu ditopang ya oleh apa? Oleh nafsunya. Yang ammarah bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Kemudian juga ditopang oleh qarin ya dari setan bangsa jin.
Disitulah kemudian manusia itu sepanjang hidupnya sejatinya melakukan peperangan. Ya, selalu bertempur, selalu berperang, selalu tarik-menarik antara kekuatan baiknya dengan kekuatan buruknya. Tinggal kemana yang lebih dominan. Ya, di mana yang lebih dominan, maka ke situ dia akan bergerak. Kalau yang dominan pada dirinya adalah kebaikan, maka dia akan mengarah kepada kebaikan. Kalau yang kemudian dominan pada dirinya keburukan, maka dia pun akan selalu ada di jalan keburukan. Disitulah Nabi SAW berlindung kepada Allah. Ini disebutkan oleh Nabi dalam khutbatul hajat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri-diri kami. Ya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal kami. Karena manusia memang punya potensi buruk pada dirinya yang ditopang tadi oleh nafsunya, kemudian ditopang oleh setan, qarin, dari setan bangsa jin. Barakallahu fikum. Kemudian faidah terakhir di penghujung ayat, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan dua namanya yang husna. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di sini berarti penetapan dua nama bagi Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Nama Allah Al-Ghafur terdapat 91 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Sedangkan nama Allah Ar-Rahim terdapat 123 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, masing-masing dari nama Allah ini menunjukkan kepada zat Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada sifat sempurna, menunjukkan kepada pujian, gitu ya. Maka lebih-lebih lagi ketika disandingkan, dalam penggabungan penyandingan dua nama Allah ini, yakni Al-Ghafur yang maha pengampun dan Ar-Rahim yang maha pengasih, terdapat penjelasan akan keagungan nikmat Allah, bahwasanya rahmatnya mendahului kemurkaannya, hingga rahmatnya lebih nampak dibandingkan dengan kemurkaannya, dan setiap orang yang memiliki sedikit saja sebab rahmat, dia akan memperolehnya. Dari situlah selayaknya bagi seorang mukmin untuk tidak menyia-nyiakan ampunan dan rahmatnya. Berusahalah untuk menempuh semua sebab-sebabnya dan istiqomahlah di atasnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Dan penjelasan para ulama, Ramadan adalah sebesar-besar karunia dari Allah. Ada gelombang rahmat Allah yang begitu besar, Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Maka Ramadan dikenal dengan Syahrul Rahmah. Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah. Nabi memperingatkan, Raghima anfu rajul, sungguh sangat merugi seseorang itu dakhala alaihi Ramadan. Dia bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dan bisa keluar darinya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Ibarat kata, orang itu kemudian diberi kesempatan untuk masuk ke sebuah kebun yang siap panen, kebun buah-buahan yang siap panen. Dia diberi kesempatan untuk masuk ke kebun tersebut, dipersiapkan segala sesuatunya, mungkin di situ ada keranjang, mungkin di situ ada karung dan lain sebagainya. Dia dipersilahkan untuk memanen buah-buahan yang ada di kebun tersebut dengan durasi 1 bulan. Maka ketika ada orang bisa masuk ke tempat seperti itu, kebun yang siap panen, dengan semua fasilitas panennya. Ketika dia keluar dari kebun itu tanpa mendapatkan 1 buah pun dari kebun tersebut, maka kita akan berkomentar, betapa bodohnya Anda, betapa meruginya Anda. Diberi kesempatan 1 bulan untuk memanen segala sesuatu yang ada di kebun siap panen ini, tapi Anda keluar tangan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Merugi sekali, bodoh sekali.
Nah, ini Allah berikan kepada kita. Ya, seluas-luasnya ampunan, seluas-luasnya rahmat. Ya. Seluas-luasnya keberkahan, seluas-luasnya pahala. Jika kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan tangan kosong, tanpa mendapatkan keberkahannya, tanpa mendapatkan limpahan pahalanya, rahmat dan juga ampunannya, maka rugi besar bagi kita. Maka Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita ini jangan disia-siakan. Karena tentu kita tidak pernah bisa memastikan apakah ini Ramadan terakhir bagi kita, ataukah masih ada Ramadan, kesempatan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tentu harapan besar kita, semoga Allah ya memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menikmati Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ayat 1 sampai dengan ayat kelima sudah kita sampaikan, sudah kita bahas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah berikutnya nanti kita akan bahas ayat ke-6 dan seterusnya biidznillah taala. Aqulu qouli hadza akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.